Halo, selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita akan mempelajari tema yang kelima, pahlawanku. Subtema yang pertama, perjuangan para pahlawan, untuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak dan semangat belajar. Oke, let's go. Kita akan lihat slide demi slide. Nah, anak-anak, kemarin kita mempelajari masih tentang pahlawanku ya, beberapa kerajaan tertua di Indonesia. Sekarang lanjutannya, dan coba anak-anak amati gambar yang ada di slide atau di buku teks. Tahukah kamu ya, ini merupakan sebuah prasasti. Coba amati dengan saksama, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Tahukah kamu Mahapati Gajah Mada? Pernahkah kamu mendengar tentang Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Mahapati Gajah Mada? Tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Mahapati Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Ada kotak yang tersedia, silakan coba anak-anak ingat tentang Sumpah Palapa sesuai kemampuan anak-anak. Boleh? Nah, kita lanjut. Kerajaan Kutai dan Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Selain kedua kerajaan tersebut, Kerajaan Majapahit juga dikenal pernah berjaya di Nusantara. Mari kita dengarkan ceritanya, dan Ibu Guru akan membacakan cerita Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Brantas dan tepatnya di Kecamatan Trowulan. Pusat pemerintahan diperkirakan di sekitar Mojokerto, Jawa Timur ya. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit yaitu pada tahun 1350-1389. Raja Majapahit pada saat itu adalah Hayam Wuruk dan Mahapatinya adalah Gajah Mada. Pada zaman Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit mempunyai tata kementerian yang teratur. Kemajuan Kerajaan Majapahit terlihat di berbagai bidang seperti ketatanegaraan, agama, sosial, ekonomi, dan kesenian. Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada mampu mempersatukan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara sampai ke Semenanjung Malaka termasuk Tumasik atau Singapura. Dalam upaya persatuan Nusantara, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ia bertekad ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit, dan Sumpah Palapa itu berbunyi sebagai berikut. Ya, Sira Gajah Mada Putih, Amangkubumi Tan Ayun, Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, Lemun Huwus Kala Nusantara, dan seterusnya. Silakan anak-anak lihat di slide atau di buku teks, dan kita akan melihat terjemahannya adalah: dia Gajah Mada Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palapa, Tumasik, demikianlah saya baru bisa melepaskan puasa. Nah, pada tahun 1343, Gajah Mada berhasil menguasai Bali dibantu Adi Yawarman, putra Majapahit keturunan Melayu. Selain itu, Majapahit berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku,
Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Malaya. Dan sepeninggal Gajah Mada pada tahun 1364, Kerajaan Majapahit kesulitan mencari penggantinya. Ditambah wafatnya Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Oke, setelah kita mendengarkan cerita dari Gajah Mada, ya, Adipati Gajah Mada, mari kita mencoba menjawab 5 pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Baca dengan teliti ya, kemudian jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke anak-anak, sekarang ada 5 pertanyaan yang akan didiskusikan bersama dengan temanmu. Silakan anak-anak mencari teman dan diskusikan 5 pertanyaan ini. Nah, pada masa Raja Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mampu menyatukan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara, meskipun terdapat berbagai perbedaan. Apakah kamu dapat mencontohi sikap Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh pemersatu? Apakah kamu mengalami kejadian di mana kamu dapat menyatukan teman-teman untuk melakukan hal yang baik? Ayo coba-coba anak-anak membagikan pengalamanmu ya. Selain terkenal akan cerita Mahapati Gajah Mada dan Sumpah Palapa Kerajaan Majapahit, juga terkenal akan situs peninggalan sejarahnya. Nah, bacalah bacaan berikut ini. Ini adalah situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Namanya adalah situs Trowulan. Situs Trowulan adalah lokasi peninggalan sejarah di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Diduga kuat, situs ini adalah salah satu bekas ibu kota Kerajaan Majapahit. Di sudut bagian depan jalan masuk situs terdapat arca Ganesha yang cukup besar, dan jalan utama di desa Jati Pasar, kira-kira 200 meter menuju ke selatan, terdapat suatu gapura, dan gapura itu bernama Beringin Lawang. Dalam bahasa Jawa, Beringin Lawang berarti pintu beringin. Nah, gapura ini terbuat dari batu bata merah dengan luas 13 kali 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Gapura Beringin Lawang biasa disebut sebagai gerbang terbelah. Gaya bangunan ini diduga muncul pada era Majapahit dan kini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Nah, banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Gapura Beringin Lawang adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu kota Majapahit. Ada pula dugaan gerbang ini menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada. Pada Gapura Beringin Lawang tidak terdapat hiasan relief atau arca seperti candi pada umumnya. Namun bentuk bangunan gapura pada umumnya sangat indah. Di bagian tengah gerbang, di salah satu gerbang terdapat 3 batu yang berjajar berbentuk persegi panjang. Pada salah satu batu itu terdapat relief, dan pada bagian depannya relief hanya berupa garis-garis yang membentuk pola tertentu saja. Masih banyak situs arkeologi tersebar di wilayah Kecamatan Trowulan. Beberapa situs tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan beberapa situs lainnya telah dipugar, dan kebanyakan bangunan kuno ini terbuat dari bahan bata merah. Setelah membaca teks di atas, apakah kamu menemukan istilah baru yang kamu mengerti? Tuliskan istilah baru tersebut dan carilah maknanya di Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan istilah tersebut. Nah, adakah benda peninggalan sejarah di daerah tempat tinggalmu? Jika ada, carilah informasi mengenai benda peninggalan tersebut. Kemudian rangkumlah hasil informasi yang kamu peroleh menjadi sebuah rangkuman. Lakukan kegiatan ini bersama dengan temanmu, panggil teman ya. Kemudian isilah di tabel yang sudah disiapkan di buku teks ataupun di slide ini. Bisa ya? Oke. Nah, setelah itu kita menjawab 5 pertanyaan ya di buku teks. Silakan dijawab dan tulislah isi syair lagu Maju Tergentar dengan kata-katamu sendiri. Tulislah pada nilai yang baik yang terkandung pada lagu Maju Tak Gentar.
Lagu bertema perjuangan dapat mengingatkan kita semangat para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, menyanyikan lagu bertema perjuangan juga menambah semangat kita untuk dapat menjalani kegiatan sehari-hari. Selain lagu Maju Tak Gentar, ada lagu bertema dengan perjuangan lain. Carilah lagu bertema perjuangan lain, kemudian tulislah judul lagu tersebut. Apakah di daerahmu juga ada lagu perjuangan? Carilah mengenai hal tersebut dengan bertanya pada orang tua. Kemudian tulislah judul dari syair lagu tersebut. Nah, anak-anak, di pembelajaran 6, coba anak-anak amati gambar. Ini adalah Raja Mula Warman, Raja Bala Putra Dewa dan Pati Gajah Mada, merupakan beberapa tokoh besar yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Dan pada masa Kesultanan Islam juga banyak tokoh besar yang terkenal, terutama dalam berjuang melawan penjajah. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat pada gambar di atas ya. Tahukah dari mana tokoh masing-masing berasal? Dari mana asal mereka? Silakan jawab. Dan siapakah tokoh Kesultanan Islam yang kamu ketahui? Tulis jawaban pada buku teks atau di slide ya, menurut pertanyaan di slide. Nah, mari kita dengarkan cerita Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Haryadipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin perang Diponegoro melawan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1825-1830. Untuk cerita selanjutnya silakan anak-anak baca di buku slide ataupun di buku teks ataupun di slide ini. Silakan ya. Oke. Anak-anak, setelah anak-anak sudah mendengarkan cerita di atas, silakan menuliskan kembali cerita ini di buku latihan dengan kata-katamu sendiri. Apakah ada hal yang belum pernah kamu pahami mengenai Pangeran Diponegoro dan perjuangannya? Buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro dan perjuangannya. Kemudian tukarlah pertanyaan tersebut dengan teman sebangku dan jawablah pertanyaan temanmu dengan jelas. Jika ada yang tidak kamu ketahui, bertanyalah pada guru atau carilah jawabanmu pada buku sejarah. Bisa ya? Oke, sekarang anak-anak berlatih dengan melihat kosakata yang ada di bacaan. Carilah sinonim dari kata-kata yang ada di slide ini atau di buku teks. Sengit, pribumi, strategi, laskar, wafat, gentar, kondisi, informasi. Nah, setelah menjawab ini, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro sesuai informasi yang kamu baca di atas. Tempat tanggal lahir ya, sepertinya ada di slide ini. Nah, bertukarlah peta pikiran yang kamu buat dengan teman sebangkumu. Diskusikan beberapa hal sesuai dengan peta pikiran tersebut berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Nah, kali ini kamu akan memperdalam bahasa Indonesia, yaitu menemukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah sama dengan kalimat pokok. Setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama hanya satu, sedangkan kalimat penjelas dapat lebih dari satu. Kalimat utama tersebut di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama itu berupa gagasan pokok ya, sama. Contoh, Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1885. Yang menjadi kalimat utama paragraf di atas adalah Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian kalimat-kalimat yang lain adalah menjadi kalimat penjelas. Oke, setelah anak-anak mempelajari kalimat utama ini, tulislah kalimat utama pada paragraf kedua sampai dengan paragraf ketujuh yang ada di bacaan Pangeran Diponegoro. Masih ingatkah anak-anak lagu Maju Tak Gentar pada pembahasan pembelajaran 2? Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut dengan benar? Coba perhatikan kembali notasi lagu Maju Tak Gentar dengan saksama. Hafalkan tinggi rendah dan syair lagu tersebut.
berlatihlah menyanyikan sesuai dengan tinggi rendah nada. Oke, selain itu menyanyikan tersebut di depan kelas secara bergantian dan ibu guru akan memberikan penilaian tentang lagu anak-anak. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Tetap diingatkan, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman kita. Selalu berdoa kepada Tuhan dan diingatkan untuk selalu belajar ya. Oke, kiranya video ini menjadi bagian acuan dalam pembelajaran anak-anak. Oke, terima kasih sudah memperhatikannya dan salam sehat.